Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar mata kuliah metodologi penelitian pertemuan 3, membahas tentang teknik penelusuran artikel ilmiah. Jadi pada saat kita sudah mulai membuat KTI, jangan sampai kita KTI-nya itu artikel yang kita cari itu artikel yang tidak ilmiah gitu. Karena kita membuat ilmiah berarti harusnya artikel yang ilmiah. Ini kalau saya analogikan, kalau kita mau membuat sayuran atau masakan yang berkualitas, berarti bahan-bahan masakan kita harus yang berkualitas juga. Nah, pada saat kita mau membuat karya tulis ilmiah, berarti artikel-artikel yang kita pakai sebagai bahan untuk membuat KTI kita juga harus yang bagus gitu. Jangan sampai kita membuat artikel yang diambil dari Wikipedia, dari Blogspot gitu. Jadi kita nggak boleh ngambil dari website-website tersebut gitu. Terus kita ngambilnya website yang mana gitu. Nah, website-websitenya diantaranya yang pertama adalah ada JMIKI, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Nah, jadi mulai sekarang dibiasakan kalian dalam mencari artikel itu artikel yang ngambilnya dari jurnal, bukan dari website bla 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 .blogspot.com, wordpress.com, wikipedia.com, itu nggak bisa gitu. Jadi harus ngambilnya dari jurnal ya. Jadi ini satu jurnal yang merupakan jurnal yang membuat adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Jadi jurnal ini sudah terakreditasi. Kalau kalian masuk ke websitenya itu akan tampil seperti ini. Ya, nah terus cara nyari artikelnya ada di mana? Kita tinggal sebentar saya matikan TV dulu sebentar ya. Nah, kita masuk ke Google. Kita tinggal masukkan di sini alamatnya adalah apa tadi? jmiki aptirmik.or.id. Kita masukkan websitenya. Nah, ini. Ya, kita tinggal klik, terus artikelnya ada di mana? Artikelnya itu ada di arsip tulisannya, sama di current. Wah, ini lama ini internetnya. Nah, ini dia. Ini ada current issue sama arsip. Nah, kalau current issue itu adalah edisi terbarunya, edisi yang paling update. Kalau kita klik pasti hanya satu volume. Jadi volume 9 nomor 1 tahun 2021. Ini yang paling baru banget dikeluarin. Ini ada banyak tulisan, kalian tinggal cek judulnya, misalnya tinjauan efektivitas kerja penanggung jawab rekam medis di bangsal perawatan. Kalau mau butuh artikelnya tinggal diklik atau diklik ini yang PDF-nya. Nah, kalian kemudian nanti tinggal dicari. Nah, ini full text. Nah, ini dia. Kita klik full text, nanti di sini akan muncul artikelnya. Nah, jangan lupa diunduh filenya. Kita download. Ini bisa kita download. Silahkan ditaruh di mana di laptop kalian. Nanti artikel ini yang akan kalian simpen dalam Mendeley. Jadi minggu depan kita akan belajar Mendeley. Nah, ini kalian nggak perlu diedit ya, judul-judulnya apa. Misalkan karena ini penulisnya adalah Ibu Else, misalnya kita ganti jadi Bu Else, nggak perlu gitu. Jadi kita biarkan aja apa adanya, langsung kita save aja kayak gitu. Ya, jangan lupa diingat-ingat naruhnya di mana. Itu caranya. Nah, kalau misalnya saya mau lihat tulisan-tulisan yang lamanya, bukan yang current isunya, kita tinggal klik yang arsip yang ini. Arsip. Ya, ini. Nah, ini ada semua dari edisi yang paling zaman dulu tahun 2013, 14, 15, 16 sampai tahun 2021 itu ada semua. Ya. Jadi tinggal kalian cari aja judulnya. Nah, biasanya tiap jurnal juga ada kolom buat search. Di sini ada search nggak ya? Supaya kita nggak repot buat nyari artikel satu-satu. Kayaknya nggak ada di sini. Nah, ini di search di sini. Nah, ini kita cari, misalnya judulnya adalah
kepuasan pasien. Nah, ini dia. Oh, ada 2 judul di jurnal Jemiki ini yang terdapat kata-kata kepuasan atau kualitas pasien gitu. Nah, di sini ada volume 9, pembuatnya adalah M. Dana Prihadi, dan volume 9 nomor 1 tahun 2021 ini adalah Andi Suhenda. Nah, itu. Jadi kalian tinggal diklik PDF ini, nanti akan langsung ke artikelnya dan diunduh kayak gitu, ya. Jadi enak kalau misalnya kalian nyari artikel tinggal di search aja di jurnal tersebut, kemudian search-nya sesuai dengan kata kunci judul kalian gitu ya. Nah, kemudian kita geser yang kedua. Yang kedua itu adalah jurnal Inohim. Nah, ini jurnalnya kita. Oh ya, jurnalnya Aptermik itu sudah terakreditasi. Jadi kalau ada tulisan Sinta seperti ini dan ada sertifikatnya, berarti sudah terakreditasi. Nah, artinya tulisan tersebut semakin bagus gitu karena ditampilkan di jurnal yang sudah cukup bagus dan sudah terakreditasi gitu. Jadi biasanya kalau artikel mau tampil di sebuah jurnal yang terakreditasi, prosesnya panjang gitu. Berarti kita kalau mau ngambil jurnal tersebut berarti sudah cukup bagus gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Inohim. Nah, ini dia inohim.esaunggul.ac.id. Kalau kita klik akan muncul langsung ke sini jurnalnya. Ini adalah jurnalnya kita. Jurnalnya Rekam Medis dan MIK. Ini juga sudah terakreditasi Sinta 4. Nah, ini kita seperti tadi kita bisa ngecek current isu itu diklik di current. Nah, ini berarti edisi yang terbaru itu adalah volume 8 nomor 2 tahun 2020 nih. Kebetulan saya juga menulis di sini. Ya, ada Bu Ugi juga. Ya, ini Bu Namira. Nah, jadi di sini jurnal-jurnal untuk edisi yang terbaru. Terus untuk edisi yang lama ada di mana? Ada di Arsip. Nah, ini dia. Kita mulai tahun 2013 sampai tahun 2020 sudah ada gitu ya. Di sini kolom search-nya di sini ya. Tinggal kita search misalnya kepuasan pasien. Kita tinggal search. Ada di bawah. Oh, ini Yuni Rustifani, Nanda Aula Ruman, dan Mayang Anggraini. Terus Bu Mira. Terus Dr. Nur Yulia, Anissa Aprilia dan Bulala, Hera Andrianti, dan Bu Hosizah, Diva Rizky Amanda, Tio Rentap. Nah, itu dia. Semua judul yang ada kata-kata kepuasan pasien gitu. Tinggal di search aja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jurnalnya UGM, Jekespo. Jurnal UGM. Saya copy. Nah, tinggal di paste di sini. Nah, ini dia. Jekespo. Nah, ini adalah jurnalnya UGM, Jurnal Kesehatan Vokasional. Di sini sudah terakreditasi Sinta 2 ya. Jadi lebih bagus malah tadi Sinta 4 dan Sinta 5, yang ini sudah Sinta 2 berarti makin bagus lagi ya. Biasa kita klik di current di sini, ini adalah edisi yang paling baru volume 6 nomor 1 tahun 2021 ya di sini. Kemudian nah ini dia. Kalau butuh artikelnya kita tinggal klik yang ini. Kalau Jekespo ini judul-judulnya tidak hanya terkait tentang rekam medis karena vokasional di D3 di UGM itu nggak cuma rekam medis gitu. Jadi campur-campur. Tapi kalau tadi Aptermik sama Inohim itu semuanya tema-tema tentang rekam medis gitu. Tapi kalau Jekespo tema-temanya campur karena semua vokasi masukin artikel ke sini gitu ya. Nah, ini contohnya tinggal di-download di sini, kemudian tidak perlu diganti nama artikelnya, langsung aja kita save kayak gini. Ya, jangan lupa save-nya di mana karena nanti akan untuk dipakai praktek pada minggu depan. Jadi sekarang kalian pertemuan 2 kemarin sudah terbayang kayaknya pengen judul KTI saya semester depan itu apa? Nanti dibayangin semester 5. Nah, dari sekarang sudah mulai mencari-cari artikelnya.
gitu ya. Kalaupun nanti masalah tersebut tidak akan dipakai pada KTI Anda, tapi sudah mulai latihan gitu. Jadi jangan diperhatiin aja, tapi kita harus mulai latihan untuk mulai mencari artikel-artikel gitu. Nah, ini tadi kalau Karen, kalau yang arsip kita tinggal cari di sini dari edisi tahun 2000 berapa ini? 2016, 16, 17, 18 sampai 2021. Kemudian yang search-nya juga tinggal dicari di sini. Search misalnya kepuasan pasien. Kita tinggal search. Nah, ada banyak nih. Ya, ada banyak artikel dengan kata kunci kepuasan pasien. Nah, gitu. Kita balik lagi ke PPT. Nah, ini dia. Tadi saya contohin ada 3, yang pertama adalah Aptirmiki, yang kedua adalah Inohim punya kita rekam medis, dan yang ketiga adalah punyanya UGM Jakesfo. Nah, ini sebenarnya kita punya banyak list jurnal yang sudah dihimpun oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis. Jadi dari mulai tadi Aptirmiki tadi, kemudian ada Esa Unggul namanya Inohim, ini websitenya linknya. Kemudian ada UGM namanya Jakesfo. Nah, ada lagi Pixi Ganesha, Citra Medika, Stikes Boromeus, Polije, Udinus, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Poltekkes BSI, dan macam-macam. Kalian tinggal di nanti PPT-nya kan sudah ada dalam materi saya, tinggal dicari aja linknya satu-satu. Nah, itu kalian sudah mendapatkan artikel yang sangat bagus gitu untuk KTI kalian. Jangan sampai saya udah kasih tahu sekarang, nanti pada saat maju sidang masih ada wordpress.com, blogspot.com gitu. Jangan sampai. Ya, Wikipedia juga enggak boleh Wikipedia. Kenapa? Karena kalau Wikipedia sembarangan orang boleh menyunting gitu. Jadi kita bukan pakar tapi menyunting gitu. Jadinya kan kurang kredibel untuk dijadikan sebagai bahan karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi nanti kalian silahkan, oh saya mau dari BHJ, silahkan diklik aja linknya ke BHJ gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ada format penulisan atau gaya selingkung. Jadi tiap jurnal itu punya pedoman atau format masing-masing. Ya, jadi nanti pada saat kalian semester 6 membuat KTI, setelah KTI selesai, kalian itu harus membuat jurnal. Ya, jurnalnya itu yang nanti akan tampil di sini nih, di website ini gitu. Jadi nanti sudah ada wacana bahwa selain kalian sidangnya adalah sidang KTI bab 1 sampai 6, tapi juga sidang jurnal karena akan dipublikasikan ke membuat jurnal. Makanya dari sekarang semester berapa ini? 4. Sekarang semester 4 sudah mulai membuka-buka jurnal-jurnal ini. Jadi kalian mulai tahu, oh jurnal itu nggak perlu ada teori. Oh jurnal itu abstraknya seperti ini. Oh jurnal itu punya daftar pustaka yang berbeda-beda. Nah itu namanya format penulisan atau gaya selingkung gitu ya. Jadi gaya selingkungnya tiap jurnal itu berbeda-beda, tidak sama rata gitu. Ada di mana? Biasanya ada di sini. Nah, saya balik lagi ke website. Contoh kita mencari gaya selingkung itu di sebelah mana sih? Nah, di sini biasanya di sebelah kanan ada, nah ini dia. Artikel template. Nah, ini dia. Kalian kalau misalnya kalian setelah mengerjakan KTI, kemudian karena sekarang mulai kalian sidangnya kalian itu harus sidang jurnal juga, misalnya diperintahkan oleh pembimbing, kamu pakai Jakesfo aja, jangan sampai sekarang masih bingung Jakesfo itu apa, BHJ itu apa gitu, Inohim itu apa, jangan sampai nih. Jadi nanti kalau misalkan kamu pakai formatnya Inohim aja, nah berarti kamu tinggal download aja sebelah kanan. Kalau kamu pakai Jakesfo tinggal di download yang ini, tinggal di download. Kalau kalian buka pasti langsung mengarah ke Google Drive, kemudian drive tersebut tinggal di download. Nanti kalian tinggal ngikutin format tersebut gitu. Format awalnya seperti apa, judulnya hurufnya ukuran berapa gitu. Nah, seperti ini. Judul artikel, kemudian bold, ukurannya 14, abstrak seperti apa, kalau ada gambar gimana gitu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita dalam membuat jurnal itu tidak bisa satu jurnal satu format untuk semua jurnal, tapi satu jurnal itu berbeda-beda format, ada pada website masing-masing gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tadi kita mencari artikel berdasarkan rumah-rumahnya masing-masing. Kalau ini saya mau ajarin proses yang kedua itu seperti mencari
etalase gitu. Tapi setelah membuka etalase di dalamnya ada macam-macam. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi kita membuat atau kita mencari artikel dari rumahnya langsung gitu. Jadi misalnya saya mau beli baju merek X, saya langsung ke counter X di jalan raya ini gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang yang mau saya ajarin, itu kita seperti masuk ke mall, setelah masuk ke mall saya mau cari baju gamis misalnya. Oh, langsung dicari search gamis gitu, langsung diarahkan ke toko yang ada gamisnya. Nah, kita gimana nih cara nyarinya? Jadi kita sudah mulai terbiasa pakainya adalah Google Scholar. Nah, kalau bahasa Indonesianya Google Cendekia, jadi nggak usah khawatir, Bu, kok saya Google Cendekia namanya. Itu berarti komputernya setting bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Google Scholar. Nah, ini dia. Komputer saya setting bahasa Indonesia, jadinya Google Cendekia. Jadi nggak usah khawatir, Google Cendekia sama Google Scholar sama. Nah, ini. Jadi saya seperti masuk ke sebuah mall, saya tinggal nyari misalnya kepuasan pasien di rumah sakit. Nah, tinggal pakai kata kunci itu saya tinggal klik. Nah, ini kita tinggal, oh ini ada dari UGM. Ada ini apa, core.uk, kemudian akademia.edu, trisakti.ac.id, ui.ac.id. Ini dari Jurnal Kesehatan UIN Alauddin. Ini UI, ini Undip. Ini jurnal apa, balance ekonomi, ini Undip. Nah, kalau dilihat, kalau kita search-nya bukan dari Google Cendekia pasti berantakan. Bisa apa namanya, dari Kompas, dari pokoknya dari berita-berita bisa masuk gitu. Nah, kalau misalnya kita masukinnya dari Google Cendekia, itu semuanya dari sumber-sumber kampus gitu yang bisa kredibel untuk bisa kita pakai dalam karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, itu bedanya kalau kita pakai yang tadi masuk rumahnya langsung sama kalau kita masuk ke Google Scholar. Nah, selain Google Scholar apalagi? Nah, selain Google Scholar kita ada, nah tadi mana? Nah, ini Google Scholar. Kemudian yang kedua adalah garuda.ristek.brin.go.id. Nah, ini punyanya pemerintah. Kita tinggal klik aja garuda.ristek. Nah, ini. Nah, ini garuda.ristek.brin.go.id. Nah, nih kita tinggal cari aja di sini, misalnya kepuasan pasien di rumah sakit. Kita tinggal klik. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini semuanya pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan pasien, pelayanan keperawatan prima berbasis budaya. Nah, ini semuanya ada PDF-nya. Nih, download original. Kita tinggal klik aja artikelnya, kemudian di save. Jangan lupa save-nya di mana gitu ya. Jadi kita tinggal download aja ini full PDF. Nah, ini dia gitu ya. Jadi ada yang pertama itu tadi Google Scholar, kemudian yang kedua adalah Garuda. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah DOAJ. Ya, jadi kalau tadi Google Scholar, kalau Garuda itu punyanya pemerintah. Nah, sekarang kalau DOAJ itu yang internasional. Jadi kalau kalian cari jurnalnya itu kebanyakan bahasa Inggris ya, DOAJ.org. Nah, ini doaj.org, kita klik. Nah, ini biasanya kita pakai kata kunci bahasa Indonesia nggak terlalu banyak nemu, tapi ada juga yang bahasa Indonesia tapi terdeteksi juga di DOAJ tapi jarang. Coba kita pakai bahasa Indonesia. Kepuasan pasien. Oh, nggak ada ya. Misalnya kepuasan pasien di rumah sakit. Nggak ada, nggak mau.
misalnya medical record. Nah ini, nah malah kita diarahin ke bahasa Arab yang kita nggak ngerti. Ya jadi kalau misalnya kalian misalnya judulnya apa sih artikel atau judul yang kemungkinan kita nyarinya di DOAJ, biasanya yang judul-judulnya itu lingkupnya internasional. Misalnya judul kalian tentang COVID, misalnya gambaran karakteristik pasien COVID-19 di eh, Amerika misalnya gitu. Nah, kalian bisa nyarinya di DOAJ gitu ya. Jadi DOAJ itu lebih berkualitas dibandingkan Google Scholar sama Garuda gitu. Jadi jurnal kalau mau masuk terindeks DOAJ itu seleksinya sangat panjang gitu. Jadi kalau kamu ngambilnya dari DOAJ berarti itu makin berkualitas gitu tulisannya. Ya, kemudian setelah DOAJ itu ada isjd.pdii.lipi.go.id. Nah, ini punyanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan. Kita masuk ISJD LIPI. Nah, ini dia isjd.pdi.lipi.go.id. Nah, kita masuk. Nah, seperti ini tampilannya berubah lagi. Nah, ini. Kita tinggal klik misalnya kepuasan pasien di rumah sakit. Ini juga pakai bahasa Indonesia ya karena punyanya LIPI. Oke. Nah, kita cek. Kok nggak mau muncul ya artikelnya ya? Biasanya langsung keluar. Oh ini. Nih, semua yang terkait dengan apa namanya? Kepuasan. Ini ISJD ini jarang digunakan karena lebih banyak kalian nanti akan nemunya memang di Google Scholar sama Garuda. Jadi biasanya yang kalian gunakan itu adalah Google Scholar sama Garuda gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi saya sudah nyontohin kita menggunakan kata kunci kepuasan pasien, kita nyari langsung di rumahnya, misalnya di Inohim, di Aptirmiki, kemudian di apa Jakesfo, kemudian kita coba latihan juga di Google Scholar, kemudian di Garuda. Nah, ini contohnya misalnya di Google Scholar, kalau kita cari kata kunci tersebut itu pasti langsung keluar gitu ya. Jadi kita juga bisa cek maunya. Jadi kita juga jadi kita tinggal ngecek tahunnya mau dari tahun berapa sampai tahun berapa, juga di sini tinggal kita tampilkan range-nya gitu. Nah, ini contoh untuk dulu namanya portal Garuda, sekarang garuda.ristek.brin. Nah, ini contohnya tinggal kita cari nanti akan muncul. Kemudian ini contoh. Nah, ini kita pakai bahasa Indonesia di DOAJ juga keluar gitu ya. Jadi di sini pakai kata kunci rekam medis ternyata banyak juga keluar pakai bahasa Indonesia. Cuman sangat jarang ya. Bayangin pakai kata kunci berkas rekam medis yang keluar cuma 8 artikel. Bayangin kalau kita nyarinya di Google Scholar sama Garuda Ristek BRIN ya. Jadi ini di DOAJ kebanyakan pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian selanjutnya minggu depan kita akan belajar bagaimana mengelola referensi atau daftar pustaka menggunakan software Mendeley. Jadi minggu depan semua harus pakai laptop, nggak bisa pakai handphone karena kita mau langsung praktikum gimana cara membuat citasi di Mendeley dan dilingkan ke Microsoft Word kita gitu. Jadi cepet banget gitu citasinya. Kalau kalian nonton sidangnya kakak kelas, kalau kalian lihat itu harus sinkron antara yang atas sama yang bawah di daftar referensinya. Karena apa? Karena kalian menggunakan Mendeley dan ini wajib. Nggak boleh enggak. Jangan sampai pada saat sidang, kok ini biasanya saya ngeceknya, kok ini nggak abu-abu, ini nggak pakai Mendeley ya? Iya Bu, saya bla bla bla, alasannya macam-macam. Nggak bisa. Sudah diajarkan dari semester 4, nanti saya akan ulang lagi di semester 5. Ya, jadi kalian harus bisa mengelola referensi menggunakan Mendeley ya. Kemudian ada juga pengecekan tata bahasa, cuman tata bahasa ini untuk
yang bahasa Inggris. Jadi kalau kalian bikin abstrak kan harus ada versi Inggris, ada versi bahasa Indonesia. Nah, jangan sampai kalian serta-merta kata-kata dalam Google Translate kalian copy paste langsung. Nah, kalian bisa perbaiki di sini di grammarly.com. Tinggal di kopas nanti perbaikannya apa, kamu tinggal itulah yang diambil gitu ya. Kemudian nah ini ada etika publikasi di mana kalian dilarang untuk melakukan plagiarisme. Untuk mulai kakak kelas kalian berarti angkatan 2018 itu saya sendiri yang melakukan plagiarism checker gitu. Jadi kalau yang ini plagiarism checker ini yang gratis, kalian bisa coba trial di sini artikel yang kalian buat, kemudian ngecek berapa persen plagiarismenya. Jadi kalau kalian langsung copy paste dari artikel kemudian langsung dipindah ke KTI kalian itu nanti akan terdetek sebagai plagiarism. Nah, nanti di mata kuliah penulisan ilmiah akan saya ajarkan gimana caranya menghindari plagiarism gitu. Entah di parafrase, entah memilih diksi yang benar, entah seperti apa gitu. Jadi nanti saya ajarin. Ya, tapi di pertemuan di semester depan untuk di penulisan ilmiah. Nah, kalau saya cara mengetahui plagiarismenya itu menggunakan software Turnitin, software yang sudah berbayar dan dibiayai oleh kampus. Jadi nanti pada saat kalian nanti mengerjakan penulisan ilmiah semester depan, kan kalian harus mengerjakan proposal di akhir semester penulisan ilmiah. Itu sebelum maju sidang proposal saya cek dulu plagiarismenya. Kalau lebih dari 20% berarti kalian belum bisa maju sidang ya. 20% itu angkanya dari mana? Nanti keluar dari software yang saya punya gitu ya. Dari Turnitin itu kalian ngirim artikel ke saya cek plagiarismenya nanti akan ketahuan berapa persen gitu. Jadi jangan sampai kalian sembarangan copy paste, apalagi copy paste yang ada dalam jurnal-jurnal yang sudah online tadi gitu ya. Jadi si software itu bisa mendeteksi. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Jadi Siapa kita yang tuh mau bertanya? sebelum Alfi. dicek tuh kita Alfi, bisa silakan dinyalain. plagiar Alfi Bu. Ya, Alfi Gelap tapi silakan Bu, nggak dinyalain apa-apa Bu. videonya. Iya, nggak apa-apa. Ya, gimana? Terang kok. Oh terang. Gimana Alfi? Ini Bu, masalah plagiarisme tadi artinya kita bisa ngecek sendiri dulu ya Bu, belum sebelum dicek sama dosen. Bisa, Oh iya. bisa. Pakai tadi plug scan itu yang gratisnya. Jadi kalau yang punya saya itu Turnitin. Oh Sebentar saya iya contoh. Bu, itu saja Bu. Terima kasih Ya, Bu. ya. Kalau yang punya saya itu berbayar dan sudah dibiayai sama pemerintah gitu. Jadi pemerintah sama kampus gitu. Jadi nanti artikelnya sebelum maju sidang proposal dicek dulu ke saya gitu. Nah, kalau punya saya yang ini Turnitin. Ibu, ada perbedaannya nggak yang berbayar dengan yang gratis kita bisa cek sendiri? Apa ya, saya nggak pernah pakai yang gratis ya. Kalau yang berbayar itu laporannya bisa ditunggu hanya sekitar 5 menit. Ya, kalau yang berbayar ini yang saya punya Turnitin itu ditunggu hitungan menit gitu. Kemudian tidak ada batas maksimal lembar kalau nggak salah. Kalau yang gratis itu nggak boleh berapa lembar gitu. Kalau nggak salah ya, kalau yang gratis. Kalau yang bayar itu boleh sebanyak-banyaknya. Misalnya KTI saya bab 1, kalian akhirnya dipotong-potong. Misalnya maksimal 5 lembar, berarti 5 lembar awal, 5 lembar kedua gitu. Tapi kalau yang saya bisa dicek sekalian. Cuman kayak gini, ngeceknya hati-hati pada saat ngecek, hapus daftar referensi dulu. Jadi cuman dari mulai bab 1 latar belakang yang kalian ambil artikelnya itu yang dicek karena daftar referensi nanti kedetek ini juga kedetek apa namanya dianggap plagiarisme padahal gara-gara referensi itu sudah muncul di website gitu padahal cuma referensi misalnya Rumana Nanda koma sekian 2000 sekian gitu itu ternyata bisa kedetek juga gitu jadi hati-hati pada saat kalian melakukan pengecekan itu daftar referensi dihapus jadi benar-benar artikel kalian aja yang dicek Turnitinnya. Ini saya lagi nyari contoh saya kemarin ngecekin anak 2018 mana ya
saya cekin Turnitinnya. Oh, nggak ada ya. Sebentar ya. Nah, ini saya mau share screen. Ini contoh KTI yang dicek Turnitinnya. Nah, ini ada tanggalnya, tanggal pengecekannya dari mulai cover. Nah, kayak gini-gini juga kedetek nih, padahal orang yang ngomong program studi D3 rekam medis informasi kesehatan itu banyak banget. Jadi cover juga harus dibuang ya. Cover dibuang supaya nggak menambah persentase. Terus halaman-halaman seperti ini, halaman depan itu juga harus dibuang pada saat kalian ngecek. Kalau pas nanti kalian kirim ke saya juga jangan kalian kirim yang kayak gini. Kalian kirimnya langsung yang mulai dari sini nih, dari kata-kata bab 1 ini, dari kata-kata bab 1 sampai ke bawah ya. Nah, ini kok warna-warna begini, ini nunjukin bahwa kata-kata ini tuh copy paste atau plagiarism. Nah, di sini contohnya. Nih dari sini adalah suatu kumpulan gejala bla 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 bla. Terus gimana Bu caranya? Kita bisa kok dirubah kata-katanya, kita ngambil sinonimnya, kita bisa melakukan parafrase dan itu nanti saya ajarkan pada mata kuliah penulisan ilmiah. Ya, kita bisa mengambil diksi yang berbeda gitu. Ini contoh warna-warnanya itu. Nah, kalau yang hitam begini berarti dia sudah rubah nih bahasanya, padahal ngambilnya dari Merati dan Jauzi 2014, tapi nggak ada warnanya, berarti dia sudah rubah bahasanya. Kemudian ini juga sudah rubah bahasanya. Nah, kemudian ini nih yang pekat banget seperti ini, setiap kata ada warnanya, berarti artinya dia copy paste full, ya. Nah, terus persentasenya ada di mana? Persentasenya itu ada di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang tadi saya bilang, daftar pustaka juga jangan ditampilin ya. Jadi daftar pustaka harus dihapus kalau kalian lagi ngecek plagiarisme. Karena kayak gini nih, padahal ini pasti akan muncul di banyak artikel orang gitu. Jadi jangan sampai kalian tampilin. Nah, persentasenya yang ini nih. Similarity Index 63% ini sangat-sangat tinggi. Ya, ngambilnya dari macam-macam ketahuan. Dari Dian Nuswantoro, Media.Neliti, Sriwijaya University gitu. Nih, ini ketahuan nih kalau ternyata ada ngambil dari Blogspot. Nih, ya ini nggak boleh. Ini juga nggak boleh HKUCI, ini apa? Blogspot. Yang benar harusnya seperti ini, repository.unair itu pun harus diperbaiki bahasanya. Ini sudah bagus, ini Respati, USU gitu, UNES. Nah, ini nggak boleh. Blogspot, ini nggak boleh. Blogspot. Makanya akhirnya apa? Akhirnya persentase plagiarismenya sangat tinggi, 63%, berarti artikel ini ada kesamaan sebanyak 63% dengan orang lain. Ini sangat-sangat nggak bisa, nggak boleh lebih dari 20%. Jadi gimana caranya? Kan kita tahu nih warna-warna ini nih yang dikasih tahu sama Turnitin ini bahwa ini sama nih kalimat ini sampai ini. Berarti kita perbaiki, pasti akan berubah persentasenya karena saya sudah membuktikan sendiri. Jadi saya mengirimkan sebuah artikel ke jurnal Inohim, artikel yang tadi kalian lihat di edisi terbarunya Inohim, kalian lihat ada artikel saya. Saya itu pertama similarity dicek 23. Bayangin cuman lebih 3% sama Inohim nggak boleh. Akhirnya saya cek ada yang warna
agak pekat satu kalimat gitu, bikin 3%, similarity saya 23%. Akhirnya saya rubah bahasanya. Misalnya kalian rubah di sini, HIV tidak menyebar lewat kontak dengan air ludah, air seni, keringat, kulit yang terpapar. Kalian bisa rubah bahasanya menjadi misalnya HIV tidak menularkan melalui media air ludah, kemudian air kencing, kemudian keringat, kulit yang terpapar cairan tubuh. Nah, itu kan udah beda banget gitu. Ya, bersentuhan tangan yang tadinya kata-katanya berpegangan tangan menjadi bersentuhan tangan gitu. Jadi kan sudah berbeda. Tinggal kalian rubah bahasanya itu langsung. Di sini warnanya jadi nggak ada gitu ya. Jadi nggak usah bingung, aduh Bu, kan susah banget nggak sih Bu? Enggak. Berarti supaya kalian warnanya nggak banyak dari awal pada saat kalian mencari artikel di jurnal-jurnal yang tadi saya sebutin, dari awal jangan langsung copy paste tapi dibaca dulu ya. Kemudian setelah dibaca masuk ke kepala, kalian bahasakan sendiri. Kalau mau copy paste silahkan copy paste, cuman habis itu dirubah bahasanya, tetap kalian ketik itu juga jadinya menghindari kejadian typo ya. Jadi kalian rubah bahasanya, dibaca berulang-ulang, oh ini udah oke nih kayak gitu. Pasti nanti kalau dicek Turnitin akan nggak ada warna-warnanya seperti ini gitu ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Iya. Kan kalau misalnya kita udah ngediksi sebuah kalimat kutipan, ya saya Fredrika, Bu. Iya. Kan kita kalau sudah mendiksi sebuah kalimat kutipan, berarti fungsi dari kutipan itu nggak ada dong, Bu. Maksudnya gimana ya istilahnya? Kayak kita udah merubah isinya gitu nggak sih, Bu? Ya, jadi begini, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu harus pakai tanda kutip ya, dan itu ada batasnya, nggak boleh lebih dari 3 baris. Udah gitu diawali kutip, ditutup oleh kutip gitu. Itu kalau kutipan langsung, kata-katanya persis. Kemudian ada citasinya. Maksud saya kayak misalnya yang tadi, Bu, kayak yang Ibu Iya. contohin Iya. dalam kurung Nuridin Iya. koma 2008 itu. Iya. Itu kan bukan kutipan tidak langsung ya? Iya. Iya, ini habis ini mau saya jelasin. Oh. Jadi kutipan itu ada 2 tadi, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung tadi syaratnya nggak boleh banyak-banyak kalimat, boleh plek sama, kemudian harus diawali tanda kutip dan diakhiri tanda kutip. Tapi nanti akhirnya menyebabkan nilai plagiarisme atau similarity kita jadi tinggi. Ya, kemudian yang kedua ada kutipan tidak langsung. Jadi begini, meskipun saya sudah membahasakan sendiri sebuah ilmu, tapi saya dapat ilmunya dari orang lain, itu juga kita harus menampilkan citasinya gitu. Ya, nggak mungkin misalnya kalian definisi rumah sakit adalah sebuah pelayanan bla 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 terdiri dari rawat inap, rawat jalan. Kalian tahu rawat inap, rawat jalan UGD dari mana? Pasti dari hasil baca. Meskipun sudah dibahasakan sendiri, tapi tetap kalian harus tampilkan citasinya. Itu namanya adalah kutipan tidak langsung gitu. Jadi meskipun bahasanya sudah dirubah, tapi intinya sama, kalian tetap harus tampilkan citasinya. Misalnya Wahyono, 2020 kayak gitu. Ya, jadi tetap harus kalian tampilkan citasinya meskipun bahasanya sudah dirubah, tapi intinya sama. Kayak tadi kan misalnya saya bilang apa tadi contohnya apa sih tadi misalnya waktu definisi HIV itu tidak menyebarkan lewat kontak dengan air ludah, saya rubah kata-katanya HIV tidak menular melalui lewat jadi melalui, menyebar jadi menular. Itu kan tetap intinya sama informasi ilmunya adalah bahwa HIV itu tidak menyebarkan lewat kontak air ludah, air seni, keringat dan bla 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 bla. Tapi saya rubah bahasanya, tapi intinya sama. Tapi nggak mungkin saya bikin kata-kata itu sendiri gitu. Malah bahaya kalau kalian bikin kata-kata sendiri, sebenarnya ada sumbernya tapi nggak kalian tampilkan. Itu bahaya ya. Jadi itu namanya kutipan tidak langsung. Nanti saya ajarin juga di penulisan ilmiah. Ya, ini kebetulan saya ngundang juga mahasiswa penulisan ilmiah, saya minta untuk join di sini supaya nggak ketinggalan juga ilmu medlitnya. Ya, gitu Fredrika. Jadi meskipun bahasanya sudah kita rubah, harus tetap kita tampilin citasinya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ibu izin mau nanya. Ya, ini siapa? Uli. Silakan nyalain ya. Uli. Oh iya, lupa. Jadi kalau kita pakai intinya ya Bu, berarti kalau kita pakai sinonim dari katanya, berarti itu nggak masalah dong Bu? Nggak masalah banget, intinya malah sinonim yang gitu. disaranin. Iya,
Nah, itu. Sinonimnya kalimat negatif dibikin positif, atau kita ngerubah diksi atau pemilihan katanya. Misalnya di artikel aslinya menggunakan kata status misalnya. Terus kita rubah menjadi rekam medis gitu. Misalnya kan kalau orang ngomong misalnya di sana bahasanya status pasien dibawa dari ruang perawat dari ruang rekam medis menuju ke poliklinik. Kata-katanya status kan nggak cocok kalau kita menggunakan istilah status. Sekarang udah nggak ada lagi orang ngomong status. Supaya mengurangi ya kita mengambil diksi istilahnya, ngambil diksinya yang cocok. Kita menggunakan rekam medis diantarkan dari ruang rekam medis menuju ruang poliklinik kayak gitu. Gitu. Itu bisa juga sinonim, bisa juga dirubah kalimatnya, bisa dari tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif, tadinya kalimat pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif gitu. Atau urutannya misalnya kalian tadinya definisi rumah sakit adalah bla 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 rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat, diganti unit gawat darurat diganti menjadi instalasi gawat darurat, urutannya jadi nomor 1, rawat jalan dan rawat inap gitu. Tadinya nggak ada kata dan ditambahin dan itu udah berubah tapi artinya sama kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting intinya sama dan kita tetap tampilkan sumbernya, itu nggak apa-apa. Oke, makasih Bu. Iya, sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Dina kayaknya udah pusing nih. Dina kayak gini nih. Nanti kalian mulai ngerjainnya di semester 5, nggak usah khawatir. Ini yang pusing, ini Flow, ini yang lagi ngerekam nih. Angkatannya Flow lagi kemarin pertemuan kedua udah saya mintain judul. Kalian juga semester depan pertemuan 2 sudah saya minta judul. Gue tuh harus nyari judul sekarang. Oke. Ibu mau tanya masalah judul. Ya, ya. Nah, Nyalain Fredrika. Biar saya sekalian ngafalin wajahnya. bentar Bu. Gimana? Ini udah saya pencet belum bisa Bu, bentar. Ya udah. Sambil ngomong boleh nggak Bu? Ya, boleh. Iya, kan mengenai judul. Buat nyari judulnya itu kan kita mesti tahu suatu permasalahan gitu kan. Nah, kita kan nggak ada PKL nih istilahnya Bu. Kita nggak tahu terjun langsung. Nah, cara buat nentuin masalahnya itu gimana ya Bu? Jadi ini sekalian aja. Minggu depan kan kita sudah mulai Mendeley. Minggu depannya lagi kesalahan sintasi di Mendeley. Minggu depannya lagi udah mulai bab 1. Minggu depannya lagi bab 2 gitu ya. Di bab 1 nanti saya jelasin gimana cara kita menemukan masalah. Masalah yang bisa dijadikan penelitian itu masalah yang bagaimana nanti saya jelasin. Di bab 1. Berarti sekitar pertemuan 6 kalau nggak salah. Apa pertemuan 7 gitu. Nah, saya sudah ngomong sama yang paralel untuk Madlit. Anissa, tolong di-mute Anissa. Jadi saya sudah ngomong sama yang paralel dan ngomong sama Pak Daniel bahwa khusus untuk Madlit ini saya minta untuk tatap maya terus gitu. Supaya saya jelasin gimana yang tadi bab 1 itu cara menentukan masalah tuh gimana Bu? Saya nggak PKL ini angkatan corona nih dari semester berapa kalian? Semester 2 ya kalau nggak salah. Sampai saya tuh harus hafalin wajah kalian gitu. Biasanya saya tuh hafal setiap mahasiswa gitu. Tapi sekarang saya belum hafal semuanya gitu. Jadi nanti mulai pertemuan sekarang ini kan 3. Keempat itu jangan online, bisa nggak? Jadi keempat itu kita tatap muka, kelima tatap muka, 6 tatap muka. Jadi tatap muka, tatap maya terus gitu. Terus Bu gimana kita tatap maya juga, tugas juga. Nah solusinya begini, untuk kita kan tatap maya terus nih pertemuan 3 sampai pertemuan 14 tatap maya terus. Nanti tugasnya adalah sekarang nih Zoom sekarang kalian screenshot, nanti di-upload di Google Drive. Kemudian link Google Drive itulah yang di-upload ke dalam e-learning di poin tugas. Ya, jadi tugasnya itu cuma mengupload wajah kalian hadir dalam tatap maya gitu aja. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing tugasnya apa sih Bu? Nggak usah pusing-pusing ya. Tapi saya minta tatap maya terus gitu. Dan ada yang rekam, makanya tadi saya bilang tolong perwakilannya ada yang rekam supaya setelah selesai kuliah atau nanti di semester 5 kalian ngeliat materinya nggak hilang materinya gitu. Jadi sih kayak gitu Fredrika. Jadi
nanti saya ajarin bagaimana cara mencari masalah. Terus masalahnya krusial banget, tapi saya nggak bisa turun lapangan. Kenapa ya? Itu juga gitu. Jadi nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan mendatang gitu. Terus nanti di penentuan judul juga nanti nggak boleh ngacak gitu. Yang pertama kalian dalam membuat judul, misalnya inspirasi judul mulai dari sekarang. Apa sih yang ada di kepala kalian? Ininya kalian apa passionnya? Saya tuh suka banget sama dunia coding, Bu. Ya udah, berarti kalian dari sekarang udah mulai cari-cari dunia coding gitu. Bu, saya tuh suka banget sama dunia IT, Bu, tentang pendaftaran yang online-online itu loh, Bu, gitu. Ya udah kalian cari mulai dari sekarang. Kan tadi udah saya ajarin nih gimana cara nyari artikel di Google Scholar, di SCD, di DOAJ, di Garuda, Ristek BRIN, kemudian langsung ke rumahnya, ke Inohim dan list-list jurnal. Jadi udah saya tampilin. Itu semuanya kalau kalian lihat itu semuanya artikel-artikel tentang rekam medis tuh yang tadi list jurnal rekam medis itu bisa jadi bahan inspirasi kalian gitu. Bu, kalau saya sukanya dunia ini, Bu, tentang surveillance, Bu, atau dunia tentang mutu rekam medis. Nah, silakan kalian awalnya dari passion dulu, sukanya apa dulu kayak gitu. Nah, baru deh habis itu kalian mulai banyak nyari-nyari artikel dari artikel yang tadi saya share, nanti udah mulai. Nah, baru nanti pertemuan sama saya bahas tentang masalah apa sih yang bisa diteliti, yang nggak bisa diteliti gitu. Nah, nanti baru mulai semester 5, meskipun kalian nggak PKL, semoga sih semester 5-nya kalian udah nggak COVID lagi ya. Nah, jadi kalian sudah mulai nyari rumah sakit yang bisa turun lapangan dengan judul kalian, kayak gitu caranya ya. Tapi kalau misalnya nanti semester depan kalian udah bisa PKL lebih enak, malah biasanya memang KTI itu pakai lokasi tempat kalian PKL, makanya pada saat kalian PKL ya carilah masalah sebanyak-banyaknya gitu. Ya, kayak gitu biasanya. Gimana, sepakat nggak kalau kita tatap maya terus mulai pertemuan 3, 4, 5 ini kan 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Tapi tugasnya saya nggak membebani kalian disuruh ini, disuruh itu, enggak. Tinggal kalian hadir, kalian screenshot, diupload di Google Drive, linknya kalian upload dalam e-learning. Nah, langsung saya kasih nilai gitu. Kayak gitu aja. Gimana? Setuju, Setuju, Bu. Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oke ya. Setuju. Setuju, Setuju, Bu. Bu. Setuju saya, Bu. Sam. Setuju. Lumayan ya berkurang 1 tugas ya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi yang penting nyimak loh kuliahnya loh, tatap mayanya. Yang penting nyimak, tujuan saya itu selalu ada tatap maya supaya soalnya ini manfaatnya buat kalian banget. Jangan sampai nanti pada saat kalian di sidang nggak ngerti cara bikin bab 1. Soalnya nanti saya praktek banget. Ini contoh bab 1. Bab 1 itu ada besaran masalah. Nah, besaran masalah itu contohnya seperti ini gitu. Jadi saya sudah ajarin nanti kalian pada saat semester 5 sudah mulai praktekkan gitu. Jangan sampai hilang ingatan gitu. Nanti semester 4 belajar, semester 5-nya lupa gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, sebenarnya saya mau nyerempet ngebahas masalah tugas mungkin semuanya udah tahu yang masalah apa tuh namanya? Disuruh bikin makalah. Itu kan kalau nggak salah juga ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, di situ saya pribadi kayak masih bingung gitu kan masalah step harus yang dimulai itu apa dulu. Nah, itu kan kayak contoh kayak misalnya nanti kita KTI juga harus tahu step awalnya gitu kan, Bu. Nah, dalam pembuatan, saya mau minta masukan dari Ibu, tahapannya awal kalau misalnya pembuatan makalah ataupun KTI itu cara yang benarnya tuh gimana? Secara singkat nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Jadi nanti sebenarnya akan saya ajarkan per poin ya, bab 1 itu ngapain, bab 2 itu ngapain, bab 3 itu ngapain, itu nanti pada saat pertemuan nanti. Nah, kalau misalnya ini tergantung makalahnya makalah apa ini? Mata kuliah apa nih? Tugas makalahnya? Manajemen. Manajemen apa? Dasar-dasar manajemen. Oh, dasar-dasar manajemen sama Bu Mun ya? Atau sama Bu Lili? Sama Bu Ari. Sama Bu Ari. Bu Ari, nama lengkapnya? Dari ekonomi, kalau nggak salah dari fakultas. Bu Ari Anggraini. Oh, oke. Bukan dosen rekam medis ya?
Jadi nanti Iya, saya buka. ajarin di pertemuan 6 sih ya. Jadi pasti awalnya kita kalau disuruh bikin makalah ada temanya dulu biasanya. Nggak mungkin tugasnya kamu langsung bikin makalah, itu nggak mungkin. Pasti sekarang tema pembuatan makalah sekarang adalah apa? Nah, itu temanya. Nah, setelah kita ketemu tema, kemudian kita nyari sumber pustaka pakai yang tadi tuh. Bisa langsung dari jurnalnya, langsung dari rumahnya masing-masing, atau kalau cara cepat itu di Google Scholar, di Garuda Ristek BRIN, kemudian di ISJD LIPI, sama di DOAJ. Nah, itu. Jadi kita dari kata kunci itu, kemudian kita cari dari Google Scholar, kemudian kita baca-baca dulu. Kita baca-baca semua artikel tersebut. Nah, baru deh kita mulai awal adalah membuat bab 1 dulu. Ya, dari bab 1. Nah, saya kalau ngajarin bab 1 itu sudah panjang lebar banget nih, panjang banget. Dalam bab 1 itu misalnya salah satunya adalah masalah itu disebut masalah jika ada gap atau kesenjangan. Maksudnya gap gimana? Misalnya saya judul penelitiannya adalah tentang waktu tunggu pelayanan rawat jalan. Jadi rawat jalan itu menurut Kementerian Kesehatan standarnya itu nggak boleh lebih dari 60 menit. Nah, saya di rumah sakit X mendapati bahwa waktu tunggu pelayanan rawat jalannya itu sekitar 70 menit. Ya, berarti artinya apa? Artinya itu ada gap atau kesenjangan. Nah, itulah yang kalian narasikan dalam latar belakang. Kalian dapat dari artikelnya Kemenkes bahwa standar pelayanan minimal disebutkan bahwa pelayanan rawat jalan itu nggak boleh lebih dari 60 menit. Nah, kalian dapat dari artikel selanjutnya bahwa rumah sakit ini itu atau dari observasi awal rumah sakit X itu pelayanan rawat jalannya itu 70 menit atau lebih dari 60 menit. Nah, kalian narasikan berdasarkan standar pelayanan minimal didapatkan syarat apa atau namanya sebuah rumah sakit memenuhi standar apabila pelayanan rawat jalannya itu tidak lebih dari 60 menit. Namun berdasarkan observasi awal di rumah sakit X didapatkan pelayanan rawat jalan dari observasi terhadap 30 pasien rawat jalan didapatkan pelayanannya lebih dari 60 menit atau rata-ratanya 70 menit. Nah, itu adalah salah satu narasi yang menunjukkan adanya gap atau masalah yang bisa kita angkat. Itu contohnya di latar belakang gitu. Nah, kemudian nanti setelah latar belakang ada tujuan. Nah, tujuan itu ada hubungannya juga sama latar belakang. Tujuan itu ada dua, tujuan khusus, ada tujuan umum. Tujuan umum itu biasanya diambil dari judulnya. Kalau tujuan khusus itu biasanya diambil dari apa namanya kalimat khususnya. Contohnya misalnya gini, judul kalian itu adalah tinjauan kelengkapan rekam medis. Kelengkapan rekam medis itu secara khusus itu dijabarkan menjadi 4 komponen. Ada catatan yang baik, ada identifikasi pasien, gitu-gitu. Yang 4 komponen diajarin sama Bu Lil. Nah, itu adalah tujuan khususnya. Terus ke bawah lagi kayak gitu. Jadi harus dalam membuat makalah atau KTI itu harus berkesinambungan. Jadi harus bab 1 dulu, bab 1 kelarin, baru bab 2, baru bab 3 dan seterusnya. Kayak gitu, nggak bisa loncat-loncat. Ya, nanti detailnya akan saya ajarin kok satu-satu. Ya. Gitu, Frederica. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, Frederica manggilnya apa ini? Susah ini saya manggilnya. Panggilannya apa? Caca. Oh, Caca. Oh, jauh banget ya Frederica jadi Caca. Kayak ini, siapa? Sezeh itu apa nama aslinya Sezeh? Mana Sezehnya nggak datang? Oh, Bu. Sezeh. Saya Lanjut. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup jelas? Oke, kalau nggak ada, saya izin screenshot dulu supaya saya upload dalam e-learning. Sebentar, saya buka dulu. Silakan dinyalakan ya videonya ya. izin Bu, saya nggak bisa on cam Bu. Handphonenya Apa? lagi di perjalanan, maaf Bu. Lagi pakai handphone. Oke. Makasih Bu. Ya. Sebentar, ini saya buka filenya dulu.
Yuk, yang belum dibuka videonya. Anissa Dulka, Frederika, Flo, nggak usah Flo. Siapa lagi ini? Vinky Rizky, Bella Triana, Mutia Motik nih belum nyalain videonya. Kalian juga boleh screenshot supaya ada apa-apa tiba-tiba absennya ini absennya nggak kedatang. Bu, saya datang kok gitu. Jadi nanti buktinya ada. Sebentar, saya ini nyari tempat buat copy paste-nya, ya Allah, lama banget. Atau ada yang boleh minta tolong buat fotoin nggak? Ada yang soalnya saya ini nih udah. Oke, kita mulai ya. Slide 1 dulu. Sekarang ada 3 slide. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, saya copy dulu. Kemudian slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Ada yang difoto mukanya nganga mulutnya. Kemudian slide ketiga. Slide ketiga. Nah, ini Fredrika, Caca akhirnya nyala nih videonya. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya kopas dulu sebentar. Oke. Selesai. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Atau ketinggalan ada yang pengen ditanyain? Nggak ada? Ibu, Ya, siapa ini? videonya Caca, nanti ya. diupload di YouTube kan? Apanya? Videonya. Tadi Ini saya minta ada yang rekam. Yang rekam itu ada 3 orang. Ada Flo itu dari kelas penulisan ilmiah, ada Lauren, ada satu lagi Wafda. Tadi 3 orang. Silakan minta sama 3 orang tersebut ya. Wafda, Lauren, sama Flo. 3 orang ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi mulai minggu depan kita tetap maya terus ya.